Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Di sini diketahui informasi kurva kemungkinan produksi atau PPC adalah sebagai berikut. Di sini ada pilihannya, ada pangannya yaitu padi per kilogram, landasannya baju per unit. Di soalnya, kita diminta untuk menganalisa dari tabel tersebut. Yang pertama mengenai efisiennya. Garis kurva A sampai H itu adalah kurva kemungkinan produksi dan diasumsikan sudah efisien atau tercapai efisien produktif. Kemudian kedua, kita diminta untuk menganalisa mengenai opportunity cost. Opportunity cost atau biaya peluang. Untuk mencari biaya opportunity dari A ke G, 1 dikurangi 23 sama dengan min 22. Biaya kesempatannya yaitu adalah 22 padi. Untuk H ke B yaitu 2 dikurangi 14 sama dengan min 12. Biaya opportunity-nya adalah 12 baju. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menganalisa mengenai marginal cost. Untuk mencari marginal cost menggunakan rumus delta TC dibagi delta Q atau TC2 dikurangin TC1 dibagi Q2 dikurangin Q1. Di sini adalah hasil dari delta TC dan delta Q-nya. Untuk yang atas ini, dia delta TC-nya, yang di bawah ini adalah delta Q-nya. Min 6. Min 6 ini adalah hasil dari 17 dikurangin 23. Hasilnya yaitu min 6. 2 di sini adalah hasil dari 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Kemudian yang min 5. Min 5 ini adalah hasil dari 12 dikurangi 17 yaitu min 5. Dan 2 di sini adalah 4 dikurangi 2. Kemudian min 4. Min 4 ini adalah hasil dari 8 dikurangi 12 hasilnya yaitu min 4. Dan 2 di sini yaitu adalah hasil dari 6 dikurangi 4. Kemudian di sini ada min 3. Min 3 ini adalah hasil dari 5 dikurangi 8, yaitu min 3. Dan 2-nya itu adalah hasil dari 8 dikurangi 6. Kemudian ada min 2. Min 2 ini adalah hasil dari 3 dikurangi 5, yaitu min 2. Kemudian 2-nya dari 10 dikurangi 8. Di sini ada min 2. Min 2 yaitu hasil dari 1 dikurangin 3 yaitu min 2, dan 2 Q-nya itu adalah hasil dari 12 dikurangin 10. Kemudian di sini ada min 1, dan di sini ada 2. Min 1-nya itu adalah hasil dari 0 dikurangin 1 yaitu min 1, dan 2 adalah hasil dari 14 dikurangin 12. Kemudian sudah ditemukan semuanya, lalu dibagi untuk mencari MC-nya. Mencarinya tadi delta TC dibagi delta Q. Untuk yang pertama, MC-nya itu adalah min 6 dibagi 2 hasilnya min 3, berarti marginal cost-nya adalah min 3. Kemudian yang kedua, min 5 dibagi 2 yaitu hasilnya min 2,5. Berarti untuk marginal cost yang kedua yaitu adalah min 2,5. Kemudian min 4 dibagi 2 hasilnya min 2. Ini marginal cost yang ketiga. Kemudian min 3 dibagi 2 hasilnya min 1,5. Ini adalah marginal cost yang keempat. Selanjutnya min 2 dibagi 2 yaitu min 1. Ini adalah marginal cost yang kelima. Kemudian min 2 dibagi 2 yaitu min 1. Ini adalah marginal cost yang keenam. Kemudian marginal cost yang terakhir yaitu hasil dari min 1 dibagi 2 yaitu hasilnya min 0,5. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai hukum keuntungannya semakin menurun atau the law of diminishing return. The law of diminishing return menyatakan jika input lain dianggap konstan, maka ketika satu input tertentu ditambahkan dalam proses produksi, mula-mula ditambahkan dalam outputnya akan mengalami penurunan. Selanjutnya yang ditanyakan adalah diminta untuk menganalisa gambar grafiknya. Gambar grafik dari tabel ini. Dibuat grafiknya seperti gambar yang ada di sini. Untuk yang Y-nya, garis Y-nya ini adalah untuk padi, dan garis X-nya ini adalah untuk baju. Kemudian kita masukkan yang pertama tadi
Di sini padinya itu adalah 14 dan bajunya adalah 0. Berarti dia di sini menempel di titiknya. Kemudian yang kedua ada padinya 12, bajunya 1. Garisnya adalah yang ini. Kemudian yang ketiga padinya adalah 10 dan bajunya adalah 3, garisnya yang ini. Kemudian ada yang ini ada 8 dan bajunya ada 8. Kemudian yang padinya 6, ini adalah 12, garisnya adalah yang ini. Padinya yang 4, bajunya 17, garisnya yang ini. Kemudian yang ini adalah bajunya 23, padinya adalah 0, berarti dia menempel di titik. Ini adalah garis dari grafik tersebut. Kemudian kita lanjut yang ke nomor 2. Untuk nomor 2 di sini diketahui daftar harga atau P, kemudian ada kuantitas permintaan atau QD, dan kuantitas penawaran atau QS. Untuk yang pertama, P-nya adalah 20, QD-nya adalah 200, dan QS-nya adalah 250. Yang kedua, P-nya ada 15, QD-nya ada 250, QS-nya 200. Yang ketiga, P-nya ada 10, QD-nya ada 300, dan QS-nya ada 150. Kemudian yang pertama ditanyakan mengenai fungsi permintaan dan penawarannya. Untuk fungsi permintaan, kita dapat menggunakan rumus P dikurangin P1 sama dengan Q dikurangin Q1, P2 dikurangin P1 sama dengan Q2 dikurangin Q1. Untuk P1 kita ambil yang 20, P2 kita ambil yang 15, Q1-nya kita ambil yang 200, dan Q2-nya kita ambil yang 250. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. P dikurangin 20, 20 ini adalah P1-nya, kemudian Q dikurangin 200, 200 ini adalah Q1-nya. Kemudian P2 dikurangin P1 yaitu 15 dikurangin 20 sama dengan Q2 dikurangin Q1 yaitu di sini dimasukkan 250 dikurangin 200. Hasilnya yaitu untuk P dikurangin 20 sama dengan Q 200 ditulis kembali, dan yang 15 dikurangin 20 hasilnya min 5, 250 dikurangin 200 hasilnya 50. Kemudian dikali silang hasilnya ini, yaitu P dikurangin 20 dia dikali oleh 50 ini, dan yang 5 min 5 ini dikali oleh Q min 200. 50 dikali P yaitu 50P, 50 dikali min 20 yaitu min 1000. Kemudian yang 5 dikali Q hasilnya min 5Q, min 5 dikali min 200 hasilnya plus 1000. Kemudian yang min 5Q ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 5Q sama dengan 1000 ditambah 1000 ini dari min 1000 yang ada di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi plus 1000, kemudian 50P pindah ke ruas kanan menjadi min 50P. 5Q sama dengan 1000 tambah 1000, 2000, dikurangin 50P. Q sama dengan, Q ini dari 5 dibagi 5 yaitu Q, kemudian 2000 dibagi 5 yaitu 400, min 50 dibagi 5 yaitu min 10P. Jadi kita dapat temukan fungsi permintaannya yaitu QD sama dengan 400 min 10. Karena ini mencari QD, maka kita yang memasukkannya yaitu adalah yang diketahuinya yang 200 dari QD yang pertama dan 250 dari QD yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari fungsi penawarannya. Untuk fungsi penawarannya menggunakan rumus yang sama, tetapi yang berbedanya adalah Q-nya. P1-nya tetap 20, P2-nya 15, sedangkan Q1-nya 250, dan Q2-nya itu 200 dari QS yang diketahui. QS yang pertama tadi adalah 250, dan QS yang kedua tadi adalah 200. Karena di sini yang kita cari adalah fungsi penawarannya. Ini kita masukkan ke dalam rumus, P dikurangin 20 sama dengan Q dikurangin 250, 15 dikurangin 20 sama dengan 200 dikurangin 250.
Hasilnya, P dikurangi 20 sama dengan Q 250 ditulis kembali, udah 15 dikurangin 20 hasilnya min 5, 200 dikurangin 250 hasilnya min 50. Kemudian sama seperti tadi, yaitu dikali silang, antara P min 20 dikali min 50 sama dengan min 5 dikali Q min 250. Min 50 dikali P min 50P, min 50 dikali min 20 hasilnya plus 1000. Kemudian sama dengan min 5 dikali Q min 5Q, min 5 dikali min 250 hasilnya plus 1250. Kemudian yang 5Q ini kita pindahkan ke ruas depan atau ruas kiri, yaitu menjadi positif 5Q sama dengan 1250 dikurangi 1000. 1000-nya ini adalah dari ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi min 1000, dan min 50P ini pindah ke ruas kanan menjadi plus 50P. 5Q sama dengan 1250 dikurangi 1000 yaitu 250, ditambah 50P. Agar Q-nya habis, berarti dibagi 5. 5Q dibagi 5 Q, 250 dibagi 5, 50. 50P dibagi 5 sama dengan 10P. Jadi dapat kita ketemukan fungsi penawarannya atau QS-nya yaitu sama dengan 50 ditambah 10P. Untuk soal selanjutnya yaitu berapa kuantitas yang diminta pada saat harganya P sama dengan 40. Tadi kita sudah mengetahui fungsi QD-nya atau fungsi kuantitas permintaannya. Tinggal kita masukkan P-nya yaitu 40, berarti QD sama dengan 400 dikurangi 10 dikali 40. QD sama dengan 400 dikurangin 10 dikali 40 hasil 400, jadi 400 dikurangi 400 sama dengan 0. Jadi kuantitas yang diminta saat harganya 40 yaitu 0. Kemudian soal selanjutnya adalah berapa kuantitas yang ditawarkan atau QS pada saat harganya P sama dengan 10. Karena tadi fungsi penawarannya sudah ditemukan yaitu 50 tambah 10P, sama seperti tadi P-nya tinggal dimasukkan, karena di sini yang diminta adalah 10, maka kita masukkan P-nya adalah 10. Dan kita hitung QS sama dengan 50 ditambah 10 dikali 10. Hasil dari 10 dikali 10 adalah 100. Jadi QS sama dengan 50 ditambah 100 yaitu 150. Jadi kuantitas yang ditawarkan saat harga 10 yaitu 150. Selanjutnya yaitu tentukan harga dan kuantitas keseimbangannya. Kemudian gambarkan kurvanya. Untuk mencari kuantitas keseimbangan, harga dan kuantitas keseimbangan, rumusnya itu adalah QD sama dengan QS. Nah, tadi sudah diketahui QD-nya 400 dikurangi 10P, dan QS-nya 50 ditambah 10P. Kemudian kita satukan P-nya, min 10P, yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 10P sama dengan 50 dikurangi 400. Karena kan yang di ruas kiri pindah ke ruas kanan. Kemudian min 10P sama dengan min 20P sama dengan 50 dikurangi 400 yaitu hasilnya min 350. Kemudian P sama dengan 17,5 yaitu dari min 350 dibagi min 20 sama dengan 17,5. Kemudian setelah ditemukan P-nya, kita mencari Q-nya. Q-nya yaitu adalah 400 dikurangi 10P. Q sama dengan 400 dikurangi 10 dikali 17,5. 17,5 ini dari P yang sudah tadi kita temukan. Q sama dengan 400 dikurangi 175. Hasilnya adalah 225. Kemudian kita buat grafiknya. Di sini ada 15, 17,5, dan 20 untuk P. Dan Q-nya ada 200, 225, dan 250. Jadi, harga dan kuantitas keseimbangannya itu pada saat P 17,5 dan Q di 225. Di sini adalah titik keseimbangannya. Selanjutnya yaitu tunjukkan dengan disertai contoh perbedaan dari pergerakan sepanjang kurva permintaan dengan pergeseran kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan terjadi di sepanjang kurva permintaan yang pada dasarnya diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk. Di
Di sini ada kurva permintaan yang berupa pergerakan, di sebelah kanan ada kurva permintaan yang berupa pergeseran. Perbedaannya, kalau yang pergerakan dia ini bergerak naik, sedangkan untuk yang pergeseran dia bergeser dari D1 ke D2, dari 200 ke 250 dia bergeser ke sebelah kanan. Selanjutnya, tunjukkan dengan disertai contoh perbedaan dari pergerakan sepanjang kurva penawaran dengan pergeseran kurva penawaran. Sama seperti tadi, untuk kurva penawaran yang berupa pergerakan, dia bergerak ke atas, sedangkan untuk yang kurva penawaran grafiknya, yaitu seperti ini, jadi dia yang berupa pergeseran, dia bergeser ke sebelah kanan dari 200 menjadi 250. Selanjutnya, pertanyaan elastisitas permintaan pada titik B dan arti koefisien elastisitas tersebut. Untuk mencari elastisitas, kita bisa menggunakan rumus delta Q per delta P dikali PY dibagi X. Di sini, kita mengambil delta Q yang 250 dikurangi 200, delta P-nya 200 kurangin 250 dikali PY yaitu 15 dan QX yaitu 250. Kemudian 250 dikurangin 200 yaitu 50, 200 dikurangin 250 yaitu min 5 dikali 15 dibagi 250. Agar lebih memudahkan 50 ini dibagi 51, 250 dibagi 50 hasilnya 5. Kemudian yang 15 dibagi 5 hasilnya 3, 3 dibagi min 5 hasilnya min 0,6. Jadi ditemukan bahwa hasil dari elastisitasnya yaitu 0,6. 0,6 ini termasuk ke dalam inelastisitas dikarenakan nilainya yang kurang dari 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.